Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bagi semuanya saja, jaga kesehatan masing-masing ya. Selamat belajar dari rumah. Oke. Untuk pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang transistor dan tugas-tugas, silahkan dikumpulkan. Namun ada juga yang masih ada belum mengumpulkan ya, segera dikumpulkan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diode atau dioda. Apa itu diode? Apa itu dioda? Oke, lanjut akan kita bahas ya. Jadi diode atau dioda adalah suatu komponen yang mengandung bahan semikonduktor, di mana dioda juga termasuk komponen-komponen yang terdiri dari dua bahan elektroda, yaitu anoda dan katoda, positif dan negatif. Nah, dioda akan bekerja hanya diberikan arus bolak-balik dan berfungsi sebagai penyearah. Itu untuk diode penyearah atau diode silikon. Nah, sifat dioda dapat mengalahkan arus listrik hanya dalam satu arah saja. Namun fungsi-fungsi dioda yang lain itu juga bisa sebagai pembatas arus listrik ya. Jadi kalau seandainya kita mempunyai arus listrik DC 12 volt, bagaimana kita bisa mendapatkan arus listrik 3 volt atau 9 volt? Bisa juga menggunakan dioda yang namanya ada dioda Zener. Nah, spesifikasi atau jenis-jenis dioda yaitu yang pertama adalah dioda silikon atau dioda penyearah. Ada anoda dan katoda, ada positif dan negatif. Namun sebetulnya jika di sini diberikan arus positif, maka dia akan mengalir ke sini juga menjadi arus positif. Nah, bagaimana cara memasang biar benar? Itu ada tanda di sini ya. Jadi di badan hitam ini ada tandanya putih, berarti ini adalah arahnya ke sana. Ya. Nah, kemudian ada juga dioda Zener. Nah, ini bisa juga sebagai pembatas arus listrik. Jadi dioda ini besarnya kurang lebih ada yang sebesar sapu lidi, ada yang juga sebesar ujung ballpoint. Namun di badannya ini ada tulisannya ya, dan kalian harus bisa membaca. Ada yang tertera IN 4001, 4002, IN 4007 dan sebagainya. Ada juga yang tertera IN 4148, terus kemudian ada juga 5V2 ya, 3V1 dan sebagainya. Nah, ketika nanti ada bahannya ya, ada komponennya, itu saya bisa menjelaskan satu persatu. Namun karena kita masih belajar secara daring, jadi mungkin ini saja yang bisa kalian pahami. Yang dimaksud tulisan ya, itu tertera pada badannya ini ada IN 4001. Ini biasanya digunakan pada trafo atau transformator 1 ampere. 4002 ya, 4007. Nah, IN 4001, 4002 ya, 4007 dan sebagainya. Untuk diode silikon ini mampu dialiri tegangan listrik kurang lebih sampai 1000 volt ya, sampai 1000 volt. Jadi apakah arus AC tanpa menggunakan trafo
di arus listrik itu bisa dirubah menjadi DC, bisa. Namun itu sifatnya masih berbahaya karena tidak ada lilitan, sehingga bukan murni DC menjadi semi DC, dan ketika dipegang juga akan tetap nyetrum. Nah, seperti itu. Kemudian dioda zener di sini biasanya ada tulisan IN 4148 dan sebagainya, terus 5V1, terus kemudian 5V2, 3V1, ya, ada 9V dan sebagainya. Ini maksudnya adalah 3V1 berarti ini untuk membatasi arus listrik atau tegangan listrik sebesar 3 volt. Jadi kalau arus listrik masuk 5 volt, bagaimana kita bisa mendapatkan 3 volt? Bisa menggunakan diode Zener ini sebagai peredam, ya, atau penurun tegangan. Nah, lebih jelas kalian bisa menyimak dari video yang ada di sini, ya. Jadi kalau tadi di diode silikon, nah seperti ini ada tandanya, ada segitiga dan garisnya. Berarti yang garis ini adalah tanda putihnya atau kepalanya, gitu aja, ya. Itu yang lebih mudah diingat. Nah, berarti di sini adalah kepalanya pada tanda ini, tanda ini, tanda ini. Ini adalah rangkaian diode sistem jembatan, ya, yang digunakan untuk merubah arus AC menjadi arus DC. Nah, semacam itu, ya. Nah, ya wis gini aja, gini. Daripada ribet-ribet, nah gini, ya, kepala ketemu kepala berarti nanti keluarnya menjadi positif. Kepala ketemu ekor berarti ini adalah input dari AC, ya. Ini kepala ketemu ekor berarti dari arus AC. Sedangkan ekor ketemu ekor itu menjadi arus negatif. Ya, gitu aja biar lebih mudah difahami. Nah, silakan disimak auto videonya. Biasa diode ini digunakan sebagai penyearah, misalkan di adaptor. Masukan yang berupa arus AC yang berbolak-balik, keluarannya jadi arus DC. Jadi masukannya seperti ini, seperti gelombang sinus. Kalau dimasukkan dengan diode, dimasukkan ke dalam rangkaian diode, menjadi ke atas semuanya. Artinya tidak bolak-balik, yang plus tetap plus, yang minus tetap minus. Nah, seperti ini harus bolak-balik, plusnya berganti-ganti. Nah, ketika di sini plus, maka arus mengalir ke sana. Mau ke sini tidak bisa, bisanya ke sana. Mau ke sini tidak bisa, bisanya ke sana. Plus. Setelah pemakaian mengalir ke sini, menuju kemana? Dari plus menuju ke plus nggak bisa, menuju ke sini. Nah, ketika sini jadi plus, maka ngalirnya ke sini. Mau ngalir sini tidak bisa, ngalirnya ke sana. Nah, tetap saja sini jadi plus. Oke, itulah diantara penggunaan diode. Oke, ya. Itu tadi sekilas tentang video diode dengan sistem jembatan, ya, atau sistem bridge. Nah, kalian juga bisa mencoba di rumah dengan bermain diode, atau bisa meniru dari video yang ada di sini juga bisa, ya. Kita bisa main-main dengan diode. Misalkan contohnya ini lampu rem sepeda motor. Ini adalah lampu
signal atau lampu rating ya, lampu rating kiri, lampu rating kanan. Di sini dipasang diode. Groundnya tentu dijadikan 1 min, plusnya saja yang dijadikan 3. Nah, apa yang terjadi kalau diodenya menghadap ke sana? Ketika kiri nyala, maka lampu rem ikut nyala. Ketika kanan nyala, lampu rem juga ikut nyala. Ketika ngerem, maka kiri kanan tidak ikut nyala. Lihat, ini harusnya mengalir ke sini, ini juga ikut berkedip-kedip. Lampu rem ikut berkedip-kedip. Ketika ngerem, yang lainnya tidak ikut. Nah, bisa dicoba ini. Ini harganya juga murah ini. Paling Rp150 ini satu. Ya. Oke, kita. Oke. Nah, itu tadi sekilas percobaan tentang video diode ya diaplikasikan pada sepeda motor atau lampu sepeda motor. Nah, diode ini menggunakan diode silikon yang biasanya menggunakan angka IN4002 ya. Kalau dulu mungkin harganya 150, mungkin sekarang 200 sampai 300 rupiah ya. Untuk praktek-praktek yang semacam ini memang sangat murah ya. Makanya dengan modifikasi elektronika dengan kerajinan, saya berharap tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak untuk prakteknya ya. Nanti kita modifikasi dengan kerajinan. Oke, kita lanjutkan. Untuk jenis diode yang selanjutnya adalah diode LED ya, light emitting diode atau diode emisi cahaya. LED dan ini sudah banyak kalian ketahui ya. Namun banyak yang mengatakan bahwa LED itu adalah lampu. Nah, sebenarnya LED itu adalah diode ya, jenisnya diode bukan lampu. Namun diode yang bisa merubah energi listrik menjadi cahaya. Nah, diode LED ini memiliki dua kaki yang berbentuk panjang dan pendek. Nah, biasanya jika diode itu masih baru, yang panjang itu adalah untuk positif, yang pendek adalah negatif. Namun ada yang perlu kalian ketahui di sini. Di sini di dalamnya ada elektroda. Ya, ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, yang kecil jika ini kakinya sama-sama pendek, yang kecil adalah positif, yang besar adalah negatif. Itu untuk mengetahui ya, cara membaca atau menentukan kaki positif negatif untuk diode LED. Nah, diode LED ini bisa menyala ketika dialiri arus listrik atau tegangan listrik sebesar 3 volt sampai 4,5 volt untuk yang diode LED biasa. Nah, sekarang juga banyak diode LED yang sampai bisa memakai tegangan listrik sampai 12 volt juga ada. Ya, namun pada penggunaan yang tertentu. Oke. Nah, untuk mempelajari diode ini yang perlu kalian pelajari tadi adalah yang pertama diode silikon, kemudian diode Zener dan diode LED. 3 diode ini yang perlu benar-benar kalian pelajari karena ini yang nanti kalian sering temukan ketika praktek ataupun di pasaran ya. Nah, sedangkan untuk yang selanjutnya adalah diode cahaya atau fotodiode. Nah, fotodiode ini biasanya digunakan untuk menangkap sebuah cahaya. Kegunaannya bisa juga digunakan untuk
lampu otomatis ya, lampu otomatis cahaya. Jadi kalau kalian mungkin sudah melihat bahwa lampu ketika di pagi hari, maka lampu itu akan mati dengan sendirinya ya. Terus kemudian ketika menjelang malam hari, lampu itu akan hidup dengan sendirinya. Ini juga bisa menggunakan diode cahaya. Dan diode cahaya ini juga bisa juga digunakan untuk sensor robot, biasanya robot line follower yang sering, dan ini harganya lumayan mahal, mahal sekali ya, kurang lebih ya 2.500 sampai 3.000 rupiah itu ya, mahal kan. Namun di toko-toko sekitar sini, toko elektro itu yang jarang kita temukan. Nah, mahalnya itu ya muter-muter mencari itu mahalnya. Itu bukan karena harganya. Kalau harganya ya biasa-biasa saja ya, pada umumnya seperti itu. Nah, jadi intinya di sini jika terkena cahaya ya, terkena cahaya maka hambatan itu bisa menjadi lebih besar, bisa digabungkan dengan resistor dan sebagainya atau transistor sebagai penguatnya, nanti bisa memutus arus listrik ya, atau menghambat arus listrik. Nah, seperti itu. Dan ini juga bisa digunakan sebagai sensor inframerah ya, dan sebagainya ya. Banyak sekali kegunaan diode. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah diode varicap atau varaktor sebagai kapasitor yang terkontrol oleh tegangan ya, mampu untuk memfilter frekuensi sehingga digunakan pada rangkaian tuner televisi ya, ini biasanya pada gelombang televisi. Terus kemudian ada rectifier SCR, diode yang seperti ulir semacam ini ya, semikonduktor 3 kaki, di mana kaki tersebut anoda, katoda dan gate ya, semacam itu ya. Jadi ada beberapa diode yang mungkin kalian tidak mempelajari, diode cahaya, diode varicap, kemudian SCR, ada juga diode tunnel ya, untuk rangkaian dengan frekuensi yang cukup tinggi sekitar 100 GHz ya, adalah pada microwave dan lemari es ya. Jadi kalian yang perlu kalian pelajari hanya 3, namun semua silahkan dicatat ya, silahkan dicatat, dirangkum untuk pegangan kalian ya. Jadi semua materi yang saya berikan melalui video itu silahkan dicatat ya, untuk pegangan kalian, biar kalian mempunyai catatan, dan ketika nanti memang kita masuk secara normal itu hanya kita membutuhkan praktek-praktek ya, biar cepat selesai ya, karena kalian sudah menerima materi yang sangat banyak sekali. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini ya. Jaga kesehatan dan tetap di rumah saja, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.